Kitab Nasaihul Ibad ini merupakan syarah atas kitab yang berjudul Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Nah, ini yang merupakan karya atau karangan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Munabbihat. Al-Munabbihat ini juga merupakan jamak. Al-Munabbihat, ya, nabbaha yunabbihu tanbihat. Munabbih, ya. Artinya peringatan-peringatan. Al-Munabbihat berarti maksudnya adalah warning, peringatan. Peringatan untuk apa? Al-Munabbihat ala isti'dadi. Ada al-isti'dadi bil makna atau maksudnya adalah untuk persiapan. Ya. Al-Munabbihat ala isti'dadi artinya adalah bahwa peringatan, warning, nasihat-nasihat ala isti'dadi untuk kita kemudian bisa mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan untuk apa? Listi'dadi liyaumil ma'ad, untuk menyambut datangnya hari di mana hari itu merupakan satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, hari tempat kita kembali, ya, hari yang pasti semua kita akan menempuh hari tersebut, yaitu hari kematian ataupun juga hari akhirat. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakuh Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat Tafakuh Channel, dimanapun kita berada, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safihu min baini khalqihi wa khaliluh, sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Saudaraku, sahabat Tafakuh Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan waktu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sekarang kita dalam keadaan kondisi stay at home, ya, atau mungkin isolasi, atau juga mungkin lockdown dan seterusnya, maka mudah-mudahan dengan tetapnya kita berdiam diri di kediaman kita, di rumah kita, di tempat kita, ya, mudah-mudahan melalui acara-acara seperti ini tetap ada faedah-faedah, tetap ada hikmah-hikmah yang insya Allah kita akan dapatkan meskipun hanya dengan kita berdiam diri di rumah. Nah, saudaraku, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan membahas satu kitab, ya, yang berjudul yaitu Nasaihul Ibad, syarah Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Sebuah kitab yang Masya Allah di dalamnya kita akan mendapatkan mutiara-mutiara, butiran-butiran hikmah yang insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kemudian dalam meniti hidup ini kita, ya, selepas berpandukan kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan pengamalan para sahabat, ijma' dan dalil-dalil yang lainnya, kemudian tentu kemudian kita juga merujuk bagaimana para ulama memberikan nasihat-nasihat, butiran-butiran hikmah yang mudah-mudahan, ya, yang para ulama ini warathatul anbiya, merekalah yang kemudian mewarisi ilmunya, akhlaknya para nabi Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah akan menjadi penyuluh bagi kita dalam gelapnya kita meniti jalan di dunia yang fana ini. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu insya Allah kita akan menerangkan mungkin secara singkat saja, sederhana, ya, tentang apa sih sebenarnya kitab Nasaihul Ibad ini, ya.
ini insya Allah pada pertemuan yang pertama ini kita akan fokus pada muqaddimahnya, ya. Pada pembukaan, mungkin ya, sedikit kita akan membahas siapa muallifnya, siapa yang ya, menuliskan karya ini. Kemudian ya, Nasaihul Ibad ini sendiri apa gitu. Apakah ini kitab mustaqil, kitab yang dibuat sendiri, atau dia merupakan penjelasan? Atau dalam lafaz bahasa Arab kita sering mendengar istilah syarah, ya. Syarahan itu artinya adalah penjelasan dari kitab yang lainnya. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Nasaihul Ibad ini menariknya adalah bahwa kitab ini dikarang oleh ya, ulama Indonesia, ya, ulama kesohor Nusantara. Beliau bukanlah orang di luar Indonesia, tapi orang Indonesia sendiri, yang nama lengkapnya adalah ya, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala fi ad-darain. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nasaihul Ibad ini merupakan suatu syarah, ya, penjelasan dari kitab yang ditulis oleh ulama yang sangat terkenal, wabil khusus ya para pengkaji hadis, ya. Siapa yang kemudian tidak pernah tersentuh dengan pemikiran-pemikiran, ya, yaitu ulama Al-Hafiz Amirul Mukminin, ya, Syekhul Islam, yaitu Imam Al-Hafiz Syihabuddin Abdul Fadl bin Ali bin Muhammad, atau yang kemudian populer kita panggil dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita mengenal ya Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai seorang ulama hadis, bahkan orang yang memahami tentang fikih, akidah, dan disiplin-disiplin keilmuan lainnya. Nah, saudaraku, yang pertama kita akan bahas adalah biografi secara singkat tentang ya penulis Nasaihul Ibad ini, yaitu Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, ya, dilahirkan yaitu pada tahun 1813 Masehi, ya. Dilahirkan 1813 Masehi, dan kemudian beliau juga berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala pada tahun 1897, tepatnya di Makkah Al-Mukarramah, atau yang hari ini disebut dengan Saudi Arabia. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan mengenal ya, ini Syekh ya, Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Al-Jawi ini sendiri merupakan nisbah kepada asal beliau, yaitu Al-Jawi ini adalah maksudnya adalah Jawa, ya. Al-Jawi adalah Jawa. Kita juga mengenal istilah lagi Al-Falembani, yaitu merujuk kepada wilayah yang namanya Palembang, ya, atau Al-Indonesi, Indonesia. Adapun Al-Bantani itu juga merujuk kepada salah satu tempat wilayah yang ada di Indonesia, yaitu Banten. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini merupakan seorang ulama tersohor yang berasal dari Indonesia, negara kita tercinta, di mana beliau kemudian menimba ilmu sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, menjuluki beliau sebagai Sayyidu Ulama'i Hijaz, yaitu pentolan, atau mungkin orang yang sangat, atau pemimpin dari Ulama'i Hijaz, ulama yang terdapat di Hijaz. Hijaz itu adalah nama dahulu yang sekarang kemudian bernama ya Saudi Arabia atau Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak sekali karya-karya ya yang dilahirkan oleh Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani ini. Di antaranya adalah kitab yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu yang berjudul Nasaihul Ibad. Nah,
Saudaraku, sahabat Tafakuh Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita akan mengenal pula siapa gerangan ya, murid-murid ya daripada Syekh Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau adalah Imam Al-Haram ya, seorang yang sangat terkemuka di Masjid Al-Haram pada satu dahulu kala. Di antara muridnya itu begitu banyak, di antaranya adalah Syekh Khalil Al-Bangkalan ya, yang terdapat di Madura makamnya hari ini. Dan juga yang tak kalah terkenalnya kita mengenal ya, ini orang Indonesia pasti akan mengetahui nama ini, yaitu ya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau adalah pendiri salah satu ormas ya, terbesar yang ada di Indonesia, yaitu ormas Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian sahabatku, di antara murid beliau juga yang terkemuka, yaitu kita mengenal nama Kiai Haji, yaitu almarhum Ahmad Dahlan rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, nama yang sangat populer di Indonesia, dan beliau sebagaimana yang kita kenal adalah pendiri dari ormas yaitu Al-Muhammadiyah, yaitu ormas yang sangat besar yang terdapat di Republik Indonesia ini. Baik, saudaraku, sahabat Tafakuh Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin sedikit tentang ya penulis atau syarih dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, yaitu yang bernama Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, saudaraku, kemudian kita akan sedikit pula menggali atau mengenal ya sosok yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ini akar dari keturunannya, yaitu nenek moyangnya itu ada di Asqalan. Asqalan adalah suatu wilayah yang terdapat di Palestina. Dan kemudian ya beliau itu dimakamkan hari ini ya, dan makamnya masih ada, terdapat di salah satu tempat yang terdapat di negara ya Mesir atau Egypt ya. Untuk mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir itu biasanya mereka pasti akan melakukan ziarah ya ke makam yakni almarhum Syekh Al-Imam Amirul Mukminin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Najmul Ummah, beliau adalah bintang di umat ini. Siapa yang tak mengenalnya? Paling tidak kita pasti pernah bersentuhan dengan kitab ya, yang bernama Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Mujalladat, kitab yang jilidnya banyak, bukan 2 jilid, bukan 3 jilid, tapi puluhan jilid. Di mana kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beliau merupakan penulis yang sama untuk kitab yang akan kita syarah, yaitu Al-Munabbihat al-Isti'dadi liyaumil ma'ad ini. Nah, Fathul Bari itu merupakan penjelasan atau syarah dari hadis-hadis yang terdapat atau yang dihimpun oleh Imam Al-Bukhari. Masya Allah, Imam Al-Bukhari, siapa yang tak mengenalnya? Ya, beliau adalah muallif, yaitu orang yang menyusun satu kitab As-Sahhul Kutub Ba'dal Quran Al-Karim fil Ardi. Beliau adalah pengarang kitab yang paling autentik, yang paling original, yang paling dapat dipertanggungjawabkan kandungan dan isinya, yang berjudul Sahih Al-Bukhari ya. Yaitu kemudian beliau tulis syarahnya yang bernama Fathul Al-Bari. Mujalladat, jilidnya panjang, banyak, dan luar biasa wawasan seorang Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk kemudian kita baca. Tidak ada seorang muslim pun di dunia hari ini yang kemudian bisa berlepas diri daripada kitab ya, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari ini. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, beliau dilahirkan yaitu lebih kurang tahun 773 Hijriah atau tepatnya 1372 Masehi.
Ya, dan kemudian beliau wafat pada tahun 852 Hijriah atau sekitar tahun 1449 Masehi. Di antara karangan-karangan lain dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kita mengenal Bulughul Maram, ya, min Adillatil Ahkam, yaitu kitab yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dari hadis-hadis Nabi, yang kemudian melalui hadis-hadis ini beliau mengungkapkan bagaimana permasalahan-permasalahan fikih. Ada kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabun nikah, dan kitab-kitab lainnya, yaitu kitab-kitab yang kemudian atau tema-tema yang kemudian menjadi pembahasan dalam ranah ilmu fikih. Kemudian di antara karangan beliau adalah Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Luar biasa. Barang siapa yang ingin mengenal bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya, wafatnya, maka kita tak akan mungkin bisa terlepas dari kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, yaitu kitab ensiklopedi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahu alaihim ajma'in. Nah, sahabatku, sahabat Tafaqquh Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara karangan, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, yaitu kitab yang insyaallah kita akan kaji mutiara-mutiara hikmah yang terdapat di dalamnya, yaitu kitab yang berjudul Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Nah, apa? Sekarang kita akan jelaskan Nasaihul Ibad yang merupakan syarah dari Al-Munabbihat. Nasaih. Nasaih itu diambil dari bahasa Arab, ya. Itu bentuk adalah jamak, ya, jam'ut taksir. Kemudian bentuk mufradnya adalah nasihah. Nasihah, wah, semua kita paham, ya. Bahasa Indonesia juga nasihat artinya. Jadi nasihat dalam bahasa Indonesia itu diderifikasi dari bahasa Arab, yaitu nasihah, jamaknya nasaih. Nah, kemudian kata al-ibad, ya, nasaihul ibad. Al-ibad ini juga bentuk jamak dari kata-kata atau dari kata abdun. Abdun, abdani, ibad. Artinya adalah para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara sederhana kita bisa katakan bahwa kitab Nasaihul Ibad ini secara sederhana maksudnya adalah untayan-untayan nasihat, mutiara-mutiara nasihat untuk para hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian, ya, kitab Nasaihul Ibad ini merupakan syarah atas kitab yang berjudul Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Nah, ini yang merupakan karya atau karangan dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Munabbihat. Al-Munabbihat ini juga merupakan jamak. Al-Munabbihat, ya, nabbaha yunabbihu tanbihat. Munabbih, ya, artinya peringatan-peringatan. Al-Munabbihat berarti maksudnya adalah warning-warning, peringatan-peringatan. Peringatan untuk apa? Al-Munabbihat ala isti'dadi. Ada al-isti'dadi bil makna atau maksudnya adalah untuk persiapan. Ya. Al-Munabbihat ala isti'dadi artinya adalah bahwa peringatan-peringatan, warning-warning, nasihat-nasihat ala isti'dadi untuk kita kemudian bisa mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan untuk apa? Listi'dadi liyaumil ma'ad, untuk menyambut datangnya hari di mana hari itu merupakan satu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, hari tempat kita kembali, ya, hari yang pasti semua kita akan menempuh hari tersebut, yaitu hari kematian ataupun juga hari akhirat. Nah, saudaraku, jadi kitab ini secara sederhana berisi nasihat, mutiara-mutiara, untayan-untayan hikmah yang kalau kita baca kemudian akan membantu kita mempersiapkan untuk menyongsong hari yang akan datang. Ya, karena kullukum, ya, setiap kita ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernyawa, setiap yang bergerak, maka dia pasti akan sampai kepada titik yang namanya adalah kematian. Nah, kematian tentu adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan yang perlu kita persiapkan. Ya.
Perlu kita persiapkan dengan segala bentuk persiapan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap manusia kemudian melihat, memikirkan ma qaddamat lighad, apa yang telah ia kerjakan, apa amal yang telah ia lakukan, ia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala lighad, untuk kemudian menjadi bekal baginya menghadapi hari yang pasti tersebut, yaitu hari akhirat. Maka sahabatku, dimanapun kita berada, kitab ini menjadi a must read, ya, sebuah buku yang harus kita baca, yang kemudian akan membantu kita untuk merungkai, ya, atau untuk kemudian memberikan penjelasan kepada kita apa kira-kira amal konkret yang kemudian bisa kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Tafakkur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian buku ini menarik sekali kemudian ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu dalam bentuk penggalan-penggalan. Jadi kalau kita bisa, ya, kemudian memulai atau mungkin sedikit mengupas sebagai mukadimah untuk hari ini, maka buku ini yang pertama adalah memuat lebih kurang 208 maqalah, ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan makalah, ya, perkataan-perkataan, ya, potongan-potongan kalimat yang penuh hikmah. Dan kemudian di dalam buku ini dari 208 makalah itu kemudian dipecah, ya, dikecilkan menjadi 1072 butir nasihat bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Tafakkur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian buku ini, ya, disarikan, ya, dan kemudian juga ditulis, ya. Di antara bentuk penyajiannya itu adalah dengan menggunakan minha ma yakun thulathi, atau dalam kalimat lainnya itu ada yang berupa penggalan 2 kata 2 kata, ada yang 3 kata 3 kata, ada yang 4 kata 4 kata, yang itu nanti insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan kupas secara detail, ya, secara detail kandungan dari kitab, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemudian syarahnya ditulis oleh Imam Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya untuk kesempatan pertemuan yang pertama ini kita cukupkan untuk muqaddimah. Yang pertama, kita tadi telah menjelaskan tentang kitab ini apa, kemudian siapa penulisnya. Sedikit juga kita tadi ungkapkan bagaimana riwayat hidupnya, bagaimana pengaruhnya, karya-karyanya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usia kita, ya, dan yang setiap yang berada di rumah mudah-mudahan selalu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga dapat bertemu pada pertemuan yang akan datang untuk kita membahas yang pertama, yaitu muqaddimah dari muallifnya. Kalau tadi adalah muqaddimah dari kami pribadi sebagai yang akan menjelaskan isi kandungan kitab ini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyampaikan muqaddimah dari pensyarah kitab Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ay taqabbal minna salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima usaha kecil kita ini dalam rangka memartabatkan, ya, dalam rangka kemudian menghidupkan kajian-kajian, ya, atau karya-karya ulama Nusantara, dan kita bantu hubungkan dengan ulama-ulama yang ada di Timur Tengah sana. Mudah-mudahan dengan menghidupkan tradisi keilmuan ini menjadikan kita adalah bangsa, tidak hanya bangsa yang besar dari sisi populasi dan geografis, tapi juga bangsa yang besar dari sisi ilmu pengetahuan dan tentunya peradaban. Amin ya rabbal alamin. Hada wallahu a'lamu wa ahkam, wa jazakumullah ala husnil ihtimam, wa syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.